Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, semoga senantiasa dirahmati, dilindungi, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mana sangat erat kaitannya dengan pencarian rezeki kita. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya sedikit terdiam dan sedikit merenung. Jannatin na'im. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang baik yang dimaksud ini adalah mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqikum wa ma tu'adun. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat satu persatu daripada ayat ini. Ketika saya mendapati dan merenungkan untuk menjadi pembelajaran diri saya sendiri, dan alhamdulillah setelah saya praktekkan sangat-sangat luar biasa. Rezeki itu kata Allah ada di langit. Bahkan segala yang dijanjikan berasal dari langit. Sekarang ini saya tanya, rezeki itu turun dari atas atau turunnya netes atau turunnya deras? Maksudnya, apakah rezeki kita saat ini turunnya secara netes atau secara dengan deras? Kalau netes berarti kan kecil-kecil dong. Ya, kadang lama sekali ngumpul dulu baru netes. Ya, seperti air, kalau air itu kecil sekali, kemudian dia lama netesnya, ya pasti wadah kita lama baru penuh. Tapi kalau deras, ya tentu wadah yang kita siapkan tentu akan cepat terpenuhi. Nah,
Coba-coba kita gedor. Rezeki itu coba kita gedor biar tidak netes, biar ngalir deras. Insya Allah kalau digedor akan ngalir dengan deras. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Kan gitu. Ada beberapa cara dalam mengedor pintu langit atau untuk memperoleh jalan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengalir deras. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 7 yang artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Karena langit mempunyai jalan-jalan, maka tentu ada akses. Nah, untuk mengaksesnya ini tentu bukan dengan cara kayak bawa mobil, bawa kendaraan, ya ada dengan cara bawa pesawat, ya. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah bagaimana kita mau akses dengan cara ruhani, dengan cara batiniah. Maka teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, cara biasa ketuk pintu langit itu biasanya kita tempuh dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru saya, kalau doa dengan cara doa itu ya cara biasa. Karena kata guru saya bahwa rezeki itu mengikuti beban hidup. Maka jangan khawatir, teman-teman yang memiliki beban hidup atau sedang diuji kesulitan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah signal yang baik untuk segera memperbaiki diri dan akan menemukan jalan agar rezeki kita mengalir dengan deras. Sepanjang kita bersabar dan mau berikhtiar. Oleh karena itu, teman-teman semua, kalau kita menyimak Az-Zariyat ayat 17 sampai dengan ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya langsung bacakan artinya saja. Pertama, mereka sedikit sekali tidurnya pada malam, pada waktu malam. Jadi orang-orang bertakwa, ada orang-orang mukmin yang dijanjikan oleh Allah di ayat 15-nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa baginya surga dan dia berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Nah, siapa yang dijanjikan tersebut dan siapa yang diberikan adalah salah satu orang tersebut adalah di ayat 17-nya, yaitu pada malam hari orang ini sedikit sekali tidurnya. Pertanyaannya adalah kenapa sedikit sekali tidurnya? Apa yang dia lakukan pada malam hari? Ternyata yang dilakukan pada malam hari adalah ia senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat taubat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena pada malam hari dia sedikit tidurnya dan di penghujung malam menjelang subuh itu, kata Allah, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka senantiasa beristighfar, merenung, muhasabah diri, sekaligus mengevaluasi apa-apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia tempuh. Apakah jalan-jalan yang ia tempuh sudah termasuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ikhtiarnya apakah sudah maksimal atau justru jalan yang ditempuh sudah jalan yang tidak benar, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Kemudian
Sebaliknya, jalannya benar, tapi ikhtiarnya belum maksimal. Maka orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian rezeki, ia meyakini bahwa bukan saya yang memiliki keahlian ini, bukan karena kepandaian saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekuatan fisik saya, bukan karena kerja keras saya, sehingga rezeki itu saya dapatkan. Tidak. Tetapi kalau kita beriman, rezeki itu telah diatur oleh Allah. Kadang kita tinggal di Makassar atau tinggal di Goa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki kita atau rezeki keluarga itu ada di tempat lain. Maka ini yang diharapkan, tempuh dengan cara langit agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar, sekaligus Allah mendekatkan rezeki kita. Kemudian yang ketiga, di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang lain. Dalam artian, rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ingat, ada hak orang lain di dalamnya. Dalam artian Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Nah, terkait dengan hal ini, aturan zakat, aturan sedekah itu, ya, kita fokus kepada sedekah ya, infak. Aturannya itu kalau kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 36, kepada siapa kita harus berbuat baik, termasuk sedekah, maka yang diperintahkan oleh Allah adalah, yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita. Banyak orang ketika dia dapat rezeki, ketika dia dapat uang, yang pertama dia kumpulkan adalah teman-teman dekat mereka. Dia panggil ke restoran, dia panggil ke kafe, mereka dia traktir karena dia baru dapat uang. Dia lupa kepada ibunya, dia lupa kepada orang tuanya. Yang semestinya ketika kita dapat rezeki, maka yang pertama kita ingat adalah orang tua kita. Maka sedekah yang terbaik adalah kepada kedua orang tua. Maka insya Allah akan ada keberkahan. Apalagi doa seorang ibu itu tidak ada hijab di hadapan Allah. Maka orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya dengan jalan memberi rezeki, memberikan biaya, merawat orang tua, mendoakan orang tua, maka anak itu pasti berhasil. Saat ini banyak sekali godaan. Begitu habis terima, begitu dapat uang, maka yang pertama diingat adalah teman-teman dekat mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal Allah perintahkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan engkau untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau kita sedekah kepada kedua orang tua, ada dua pahala yang kita dapatkan. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua adalah pahala berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ingat, kata Allah, salah satu jalan untuk menjemput rezekinya Allah dengan cara langit adalah dengan cara bersedekah. Karena rezeki yang diberikan kepada kita itu ada hak orang lain.
Jadi sedapat mungkin sebelum dibelanja itu uang, ya kasih keluar dulu sebagian. Saya ingat sekali, alhamdulillah, ketika ibu saya masih hidup, 2 tahun terakhir sebelum beliau wafat, itu saya praktekkan. Setiap saya dapat uang, sebelum saya kasih istri, itu saya pasti kasih keluar minimal 10% kepada ibu saya. Dan luar biasa, alhamdulillah, saya tidak sangka dan saya tidak menduga bahwa saya bisa membangun ruko kecil yang kalau dipikir tidak ada modal, tapi alhamdulillah berkat doa ibu saya dan doa ibu mertua, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita sedekah, Allah juga memerintahkan kepada kita, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang yakin. Dan di ayat selanjutnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Nah, kesimpulannya dari ayat 17 sampai ayat 21, kesimpulannya adalah cara langit yang harus kita tempuh agar Allah mengalirkan secara deras rezeki, atau paling tidak membuka jalan-jalan rezeki kita. Yang pertama adalah dengan cara tahajud, sholat tahajud, sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, sholat istikharah, sholat hajat, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang senantiasa bertaubat, memohon ampunan Allah, mencari ampunan Allah, itu lagi-lagi di ujungnya Allah memberikan janji yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu. Allah memerintahkan kita untuk segera taubat, segera muhasabah diri, segera memperbaiki diri atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik secara zahir maupun secara batin, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah akan menyiapkan surga yang luasnya langit dan bumi, kata Allah. Yang diperuntukkan untuk siapa? Yang diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membaca di ayat 134-nya, ternyata berkaitan erat dengan Az-Zariyat ayat 18. Ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu, kata Allah, adalah mereka yang mau memberi, mengeluarkan sedikit apa yang dia keluarkan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian wal kaziminal ghaiz adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya. Kemudian wal 'afina 'anil nas adalah mereka yang mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak membenci, tidak pendengki, dan tidak memperbanyak musuh, tapi dia senang memperbaiki silaturahim. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, silaturahim itu adalah
memperpanjang umur, membanyakkan rezeki. Maka jangan kita suka baku bombe-bombe. Kalaupun ada orang yang benci kita yang tidak tahu sebabnya, kita yang benar, dia yang salah, maafkan mereka. Jangan jadi pendendam. Jangan simpan di sini, maafkan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petuah, istilahnya wejangan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, jangan tidur sebelum engkau memaafkan semua kesalahan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, dan engkau meminta maaf kepada mereka. Maka Aisyah bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya adalah maafkan seluruh kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu dan engkau minta maaf. Bahkan Allah berfirman di dalam surah Ibrahim kalau tidak salah, dan merupakan doanya Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini, maka ia akan didoakan sebanyak orang mukmin di dunia ini. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi siapa yang senantiasa mendoakan orang lain, maka dia akan didoakan juga. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya, dan siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat selanjutnya adalah, kesimpulan selanjutnya adalah bersedekah yang telah kita bahas tadi. Kemudian ayat 20, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Maksudnya di sini, ini kita terkait dengan pencarian rezeki. Orang yang banyak mengalir rezekinya dengan deras adalah mereka yang senantiasa memperhatikan peluang yang ada di sekitarnya. Orang yang senantiasa membaca peluang yang ada di sekitarnya dan menangkap peluang itu, maka dia akan mendapatkan potensi, mendapatkan rezeki, atau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Jadi baca alam di sekitar kita, apakah ada peluang atau tidak. Baca potensi alam di sekitar kita, apakah ada potensi alam, sumber daya alam yang bisa dikelola, yang bisa dikembangkan. Kemudian ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Kita tidak berbicara masalah pengenalan diri ya. Tapi saya lebih spesifik lagi. Maksudnya di sini adalah kita harus mencari potensi diri kita. Kita harus temukan pasien diri kita. Pasien kita di mana? Sehingga dengan kita mengetahui pasien kita di mana, maka kita akan memperbaiki pola pikir kita, pola sikap kita, pola tindakan kita. Karena pikiran akan mempengaruhi sikap, dan sikap mempengaruhi tindakan. Makanya agama kita menganjurkan bahwa kita harus senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena kalau prasangka buruk atau berpikiran negatif, maka negatif juga yang akan keluar mempengaruhi sikap dan tindakan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menggedor pintu langit agar rezeki kita tidak netes,
sedikit-sedikit, tapi Allah memberikan rezeki yang ngalir deras dengan cara adalah jemput cara-cara langit. Yang pertama tahajud, sholat malam, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat witir. Kemudian selanjutnya adalah kita memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah, muhasabah diri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Karena boleh jadi Allah menahan rezeki kita karena maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi Allah menahan rezeki kita karena dosa kita kepada orang lain. Boleh jadi Allah menahan rezeki kita karena dosa kepada kedua orang tua dan saudara-saudara kita. Kemudian selanjutnya kita bantu dengan cara sedekah. Karena sedekah itu ibarat pancingan. Seperti kalau kita punya mesin air di rumah, kadangkala mesin air itu sudah lama di-on-kan, sudah lama bunyi, tapi tidak mengalir air. Maka apa yang kita lakukan adalah dengan cara dipancing. Kita buka keran yang di atas, kemudian kita tuangkan air, 1 timba, 2 timba, bahkan 1 ember, lalu kita tutup kembali, belum naik airnya, kita tutup, kita buka lagi, kita tuangi lagi air, sudah itu kita tutup. Setelah ditutup, ternyata airnya mengalir deras sampai memenuhi wadah-wadah yang telah disiapkan. Maka rezeki begitu. Jangan biarkan rezeki mengendap, karena bisa akan kotor. Air yang lama di wadah itu, kemudian dia tidak mengalir, dia tidak berganti keluar masuk, ya, maka lama-lama akan kotor, akan ada debu mengendap, bahkan akan datang nyamuk untuk bertelur, sehingga banyak nyamuk menyebabkan penyakit, gitu. Jadi harus dikasih keluar, agar mengalir dan tetap bersih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sodakatin bal yasdat. Kata Rasul, siapa yang berani mengeluarkan satu dari sekian yang dimilikinya maka hartanya atau rezekinya tidak berkurang, melainkan bertambah, dan bertambah. Maka siapa yang senantiasa bersedekah, berinfak, khususnya kepada kedua orang tua, kepada saudara, kerabat, tetangga yang terdekat, dan baru ke fakir miskin, maka insya Allah rezekinya akan senantiasa mengalir. Bahkan dijanjikan oleh Allah itu bisa sampai 700 kali lipat. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwa ibaratnya itu kita menanam satu biji, kemudian satu biji itu tumbuh bercabang 7, dan setiap cabang berbuah 100. Artinya 700 kali lipat. Oleh karena itu, jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Ya, rajinlah memberi. Siapa yang memberi, insya Allah dia akan menerima. Siapa yang rajin memberi, insya Allah dia akan rajin juga menerima. Iya, jangan seke. Istilahnya orang Makassar, gilik gelam paku jambatan. Orang seke saja itu tidak disenangi dengan orang yang seke. Nah, makanya kita mari berbagi. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan potensi diri, ya, menggali potensi diri di mana kekuatan kita. Apakah kita senang bisnis apa, atau kalau kita potensinya tidak senang bisnis tapi kekuatan diri kita senang bekerja keras, senang mengangkat berat, berarti di situ passion kita. Ya, mungkin kita bisa menjadi pemborong, menjadi kepala tukang, dan ada keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini saja kiat-kiat yang bisa saya sampaikan kepada kita semua sebagai pengalaman pribadi,
bahwa rezeki itu bukan kita yang atur. Rezeki tidak pernah tertukar, tapi rezeki itu telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ditakar dan telah ditentukan. Wa fis sama'i rizqikum wa ma tu'adun. Makanya tugas kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, gara-gara sibuk mencari dunia, kita lupa kepada pemilik dunia. Seharusnya kita dekati, rangkul pemilik dunia itu agar ia memberikan dunia kepada kita. Jangan dibalik. Ya, jangan dibolak-balik. Sampai kapan kita mengejar dunia ini? Sampai kapan? Ingat, kita akan mati. Kita mati dan meninggalkan semua apa yang kita kumpulkan. Justru selama hidup di dunia ini, dekatkan diri kita kepada pemilik dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan-jalan rezeki yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah, yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kehilapan dan kekurangan sebagai batasan keilmuan saya dan pengetahuan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan kepada kita semua. Sekali lagi, wa fis sama'i rizqikum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan sebab-sebab kadar rezeki kita, maka jemputlah dengan cara-cara langit sebelum menjemput dengan cara bumi. Bahkan Allah memberikan janji yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ya, sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan turunkan berkahnya, rahmatnya, rezekinya, kemuliaan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Jika suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Sekarang kita perkecil. Negeri itu terdiri dari beberapa pulau, beberapa provinsi. Ibaratnya Indonesia ini terdiri dari beberapa provinsi. Kemudian provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Kelurahan terdiri dari beberapa lingkungan atau dusun. Dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. RT dan RW terdiri dari beberapa kepala keluarga. Kepala keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga, dan kembali kepada diri kita. Diri kita ini juga terdiri dari beberapa unsur-unsur dan elemen yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada otak, ada akal, ada hati, ada nafsu, dan lain sebagainya. Maka kata Allah, jika diri kita tarik perkecil, jika diri kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan, rahmat, dan jalan-jalan kemuliaan ke dalam diri kita, baik dari langit maupun dari dalam bumi. Luar biasa, Masya Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita memperbaiki diri kita, agar Allah senantiasa memberikan jalan-jalan rezeki yang mengalir deras, dan sekaligus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.